Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala man istafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nafas kehidupan di hari ke-16 di bulan Ramadan ini. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena boleh jadi Allah tambah usia kita sampai detik hari ini itu dalam rangka agar kita bersegera menuju Allah Subhanahu wa taala, agar kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, kerabat kita yang hari ini tidak bisa ikut melaksanakan puasa Ramadan karena mungkin ada yang sakit, ya, sebagian mungkin ada yang sudah uzur, yang lain mungkin sudah meninggal dunia. Maka Ramadan ini adalah momentum bagi kita semua untuk memang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan sedemikian rupa kondisi Ramadan itu agar kita lebih mudah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita tidak menyia-nyiakan keberadaan bulan Ramadan ini dan selesai nanti Ramadan meninggalkan kita dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang mengingatkan kita, raghima anfun, kata Nabi, celaka rajulun dakhala alaihi Ramadan thumman salakha falam yughfar lahu. Celaka seseorang yang dia mendapati bulan Ramadan, kemudian berlalu bersamanya bulan Ramadan, tetapi dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzu billah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kenikmatan terbesar kita sebagai umat Islam adalah karena Allah turunkan Al-Qur'an di dalamnya. Ya, itu di antara nikmat yang terbesar. Kenapa? Karena Al-Qur'an adalah mukjizat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an ini dan kami jugalah yang akan menjaganya. Ya. Artinya apa? Al-Qur'an nanti sampai akhir zaman itu tetap otentik. Tetap sama seperti yang diturunkan pertama kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Allah menggunakan sighat wa inna lahu lahafizun. Dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaganya. Maknanya apa? Allah Subhanahu wa taala mensertakan makhluknya dalam fi'il, dalam perbuatan menjaga tersebut. Ya apa? Yaitu apa? Mengirim antum-antum ini nih, mahasiswa-mahasiswa ini untuk menghafal Quran. Ya. Ada yang kulit coklat, kulit hitam, merah, putih, ya. Ada yang dari Eropa, Asia, ya. Ada nggak dari Asia? Ada Eropa ya? Atau dari ini? Apa? Perapatan Ciamis, Perancis. Bacaannya sama. Antum nanti kalau mau pergi ke Saudi, pergi nanti ada yang sekolah di Mesir, ketemu dengan berbagai macam manusia. Saya pernah berjumpa dengan orang dari Nigeria, Hafiz. Pernah jumpa dengan orang dari Chad, daerah Chad. Pernah dengar nama daerah Chad? Di tengah-tengah Afrika tuh, beberapa tahun lalu sempat terjadi pembantaian juga seperti di Rohingya. Hafal Quran.
Bacaannya sama dengan yang dipelajari dalam Islam itu sama. Ini diantara mukjizatnya Al-Quran. Dia akan dihafal, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menghadirkan para penghafal Al-Quran dari seluruh dunia. Bacaannya sama, ya, hanya berbeda riwayat saja, tetapi maknanya apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir zaman itu tetap terjaga. Bandingkan dengan kitab-kitab yang lain, ya. Kalau kitab-kitab yang lain katanya untuk membacanya itu harus orang dengan grade tertentu, dengan level tertentu, baru bisa membacanya, apalagi mentafsirkannya. Subhanallah, susah sekali hidupnya. Apalagi ada lagi satu kelompok, ya, kitabnya baru turun nanti di akhir zaman, ya, Syiah. Mengapa yang terus hidup sekarang? Dari mana ajarannya? Nyuri dari agama Islam dikit-dikit, ya, dari Majusi dikit-dikit, dari Kristen dikit-dikit, nah, untuk menjalankan kehidupan beragama. Nunjuk-nunjuk Islam itu salah, Islam itu nggak benar. Kenapa? Qurannya kurang, katanya. Kurangnya banyak banget lagi, 11 ribuan. Nah, terus kitab Anda mana? Nanti dijaga, nanti keluar di akhir zaman. Ya. Kalau kata orang Jawa, Arab ngopo lele. Ya. Buat apa orang nemu kiamat kita baru datang? Ya. Nah, ini Al-Quran. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yahdi lillati hiya aqwam, memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Maka bagi orang-orang yang beramal saleh dengan Al-Quran, beri kabar gembira kepada mereka, barang siapa yang beramal dengan Al-Quran, maka baginya adalah pahala yang besar. Ini semua firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semuanya al-haq. Ketika Allah bilang ini adalah jalan hidup, ketika Allah katakan ini adalah memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, memberi laluan untuk keselamatan, itu pasti benar. Maka apa yang disampaikan di dalam Al-Quran semuanya adalah kebenaran. Termasuk kisah-kisah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, semuanya benar. Ya. Karena apa? Hari ini mungkin sudah mulai muncul. Mudah-mudahan di sini nggak ada. Jadi kalau diingatkan tentang sabar, kesabaran Nabi Ayub alaihissalam, dia bilang, ya dia kan Nabi Ustaz. Kita kan manusia biasa. Ya. Kalau disebutkan misalkan masalah sabar menanti jodoh, ya, yang udah usia sabar Pak Ismar. Ya. Sabar nanti jodoh, kita bilang tuh lihat tuh. Misalkan siapa, atau yang nanti anak keturunan, dia tuh Nabi Zakaria. Iyalah Ustaz, dia nabi. Saya kan siapa? Misalkan. Padahal Allah berikan cerita demi cerita di dalam Al-Quran ini, diawali dengan kalimat tadi bahwasannya Al-Quran ini petunjuk. Jadi apapun bentuk di dalam Al-Quran, apakah perintah, apakah larangan, apakah cerita di dalamnya, maka mengandung hikmah yang besar, dan itu bisa kita teladani. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa man asdaqu minallahi haditha. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Enggak ada. Ya. Ini semua ayat-ayat yang akan saya sampaikan ini adalah klaim dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasannya nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami telah menceritakan kepada kalian berita-berita orang-orang terdahulu dengan apa? Dengan benar. Ini klaim dan bisa dibuktikan. Orang kalau mengklaim saya orang pinter harus dibuktikan. Mana buktinya? Kalau dia mengaku saya ini jago matematika, harus diuji. Klaimnya itu harus diuji. Maka banyak orang-orang di luar sana, Islam itu sesat, Islam itu radikal, Islam itu teroris, Islam itu jahat, Islam itu diskriminatif terhadap wanita, Islam itu tidak mengindahkan hak-hak kemanusiaan. Tetapi ketika klaim itu dibantah atau ketika klaim itu dimintakan bukti, mana yang kamu bilang Islam itu jahat? Mana yang kamu bilang Islam itu sebagai agama yang mendiskriminasikan wanita? Mana Islam yang disebut sebagai jagal, agama jagal akhir zaman? Mana buktinya? Itu tidak bisa dibuktikan. Karena apa? Klaim muncul hanya lahir dari kedengkian semata, bukan dari kebenaran.
Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Ini adalah kisah yang benar. Ketika Allah berfirman fa'lam annahu la ilaha illa ana atau fa'lam annahu la ilaha illallah. Kemudian apa selanjutnya? Fa'budun. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahilah aku saja. Jangankan Allah Subhanahu wa taala, itu klaim dari Allah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah semata. Silahkan dibuktikan. Misal Allah menyebutkan Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min syurakaikum man yaf'alu min dzalikum min syai', kata Allah Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Allah lah yang telah menciptakan kamu, kemudian memberikan rezeki kepada kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu kembali. Hal min syurakaikum man yaf'alu min dzalikum min syai'. Ada kulnya enggak? Enggak ada ya? Ada kulnya enggak Ustaz? Hal min syurakaikum man yaf'alu min dzalik. Enggak ada ya? Apakah kemudian Tuhan-Tuhan yang kamu jadikan serikat selain Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan perbuatan itu? Surat Ar-Rum ayat 40. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka syirikatkan. Ini klaim dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu ngaku jadi Tuhan itu, yang pertama bisa nggak menciptakan? Kalau ada yang mengaku sebagai penguasa terbesar di dunia ini, bisa nggak dia menciptakan satu perkara? Kalau tidak bisa, maka klaim itu otomatis batal. Nggak bisa. Kemudian apa? Setelah menciptakan, loh Ustaz, hari ini banyak penemuan-penemuan terbaru. Mencipta itu dari sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Kalau sudah ada dari sebelumnya namanya menjiplak. Membuat dari jiplakan orang, dari ciptaan orang lain. Melihat misalkan pesawat tempur ya, yang terbangnya luar biasa, ternyata terinspirasi dari burung walet misalkan. Ya, inspirasi. Helikopter misalkan tercipta dari inspirasi capung misalkan. Atau bahkan pesawat terbang terinspirasi dari apa? Ada yang tahu? Santri ada nggak inspirasi dari mana pesawat terbang itu? Dari burung dara. Lihat tuh burung dara kalau landing, ya kan? Begitu turun tuh, nah, itu burung dara itu. Itu terinspirasi. Kemudian apa setelah itu? Memberikan rizki. Apakah bisa kamu memberikan rizki kepada makhluk atau kepada hamba? Enggak bisa. Ya. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa memastikan. Apakah besok ada yang bisa ngasih sahur? Bisa memastikan? Enggak bisa. Ada yang menjanjikan besok ngasih uang THR. Bisa dipastikan besok pasti dapat? Enggak bisa. Ya, karena apa? Itu hanya hak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ada yang mengklaim saya bisa mematikan dan saya bisa menghidupkan kembali. Subhanallah. Ini pernah Allah terangkan dulu dalam surah Al-Baqarah. Cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan Namrud. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Idh qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Kata Ibrahim, Tuhan saya itu bisa menghidupkan dan mematikan. Qala ana uhyi wa umit. Saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Tapi dengan logika yang cacat. Bagaimana menghidupkan dan mematikan? Dia panggil dua budak, ya, yang satu dibunuhnya, saya mematikan. Yang satu dibiarkan hidup. Kemudian itu dianggap menghidupkan. Itu kan logika cacat. Nggak usah ente sebagai raja, aneh juga bisa kalau begitu ceritanya. Maka kata Ibrahim apa? Ini bahasa kita nih ya. Oke, kalau emang logika ente kayak begitu, sekarang jawab pertanyaan saya. Qala Ibrahim, fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriq, fa'ti biha minal maghrib. Oke, kalau Ibrahim. Namrud, kalau itu logika ente, sekarang Tuhan saya bisa mengeluarkan matahari dari timur. Fa'ti biha minal maghrib. Maka tolong besok datangkan dari barat. Fabuhital ladzi kafar.
Terdiam, 1000 bahasa orang-orang kafir. Kenapa? Nggak bisa, hakikatnya mereka nggak bisa berbuat apa yang Allah perbuat. Nah, klaim inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Qur'an tentang klaim yang Allah menjelaskan tentang status ketuhanannya, tentang keilahiannya, yang itu kemudian akan dibuktikan dengan ayat demi ayat setelahnya. Ya. Yang dijelaskan seperti ayat tadi yang saya sampaikan tentang kisah-kisah di dalam Al-Qur'an. Banyak sekali. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat ke-62. Inna hadza lahuwal qasasul haqq. Wa ma min ilahin illallah wa innallaha lahuwal azizul hakim. Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar. Wa ma min ilahin illallah, dan sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah. Wa innallaha lahuwal azizul hakim. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an itu bukanlah fiktif. Ya. Yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an adalah kebenaran. Pernah terjadi pada masa lampau dan itu bisa dibuktikan sampai hari ini. Ya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an." Kami menceritakan kepadamu ahsanal qasas, sebaik-baik kisah, bima auhayna ilaika hadzal Qur'an, dengan apa yang telah kami wahyukan kepadamu di Al-Qur'an ini atau di dalam Al-Qur'an ini. Syekh Abdurrahman As-Sa'di menyebutkan ketika mentafsirkan ayat ini, beliau mengatakan kenapa Allah menyampaikan seperti itu, karena hal itu disebabkan kisah-kisah yang disebutkan di dalamnya adalah benar, kalimat yang terangkai, kalimat dengan terangkai dengan baik, dan makna yang terkandung begitu indah. Masya Allah. Tadi disampaikan oleh imam, dibacakan imam, misalkan wa dharaballahu mathalal amanu fir'aun idh qala rabbi min fil jannah wa najini fir'auna wa najini fir'auna wa najini mana wa maryam binata imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Kalau antum tadi perhatikan ayat dari mulai daraballahu mathalan lil ladzina kafaru tentang kisah Lut dan Nuh, kemudian dari mulai kisahnya istrinya Fir'aun, kemudian dari ceritanya Maryam dalam runtutan ayat itu, maka itu Allah menceritakan dengan kisah-kisah yang indah, dengan kalimat-kalimat yang indah, dengan struktur bahasa yang baik, yang bahkan konon ya, bahasa Arab itu rujukannya Al-Quran. Jadi kalau bahasa Inggris standar gramatikalnya itu dibuat oleh manusia, tapi kalau bahasa Arab standar gramatikalnya itu dari Al-Quran. Jadi kalau ada orang-orang baru belajar bahasa Arab kemudian mengkritisi Al-Quran, dibilang, oh kok ini Al-Quran bilangnya begini ya, padahal harusnya nggak begini. Ini Al-Quran salah nih. Nah, itu berarti mainnya kurang jauh. Ya, atau bacaan bahasa Arabnya belum selesai. Ya, nanti itu bab itu penjelasan nanti sama Ustaz Abdul Khalid insyaallah ya. Tapi menunjukkan bahwasannya Al-Quran itu sebagai rujukan standar bahasa. Bukan Al-Quran yang salah, tetapi struktur bahasa yang dibuat oleh manusia belum menyamai dengan struktur bahasa Al-Quran. Saya tidak akan membahas itu panjang, karena pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang kisah-kisah di dalam Al-Quran yang kemudian sebagian manusia beralibi bahwasannya dalam Al-Quran itu kisahnya kan semuanya orang-orang yang sempurna, ya, orang-orang yang apa? Orang-orang yang istimewa. Pada kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaqi wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira." Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad minal mursalin, dari para rasul-rasul itu, illa innahum la ya'kuluna at-ta'am,
kecuali mereka adalah manusia juga yang memakan makanan seperti kalian. Wa yamshuna fil aswaq, dan mereka juga berjalan di pasar-pasar. Ada yang jadi pedagang, ya. Ada yang kemudian belanja, ya kan? Yang belanja kan bapak-bapak, bukan ibu-ibu. Ya. Harusnya yang jago belanja itu bapak-bapak. Ya, apa maksud dia? Masya Allah jago kalau belanja. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah, dan kami jadikan antara satu dengan yang lainnya itu adalah fitnah, ujian. Atasbirun, apakah kamu itu bersabar? Wa kana rabbuka basira, dan Rabb kamu maha melihat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini tegas menjelaskan kepada kita bahwasannya Nabi itu manusia. Dengan segala kekhususan yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul, tetapi kehidupan mereka adalah kehidupan manusia. Bukan kehidupan malaikat, bukan kehidupan makhluk dengan segala macam keajaiban. Enggak bisa kalau kita minta nabi kepada Nabi Muhammad, ya Rasul, coba dong jalan di atas sungai atau jalan di atas air, atau ya Nabi tolong terbang dong. Enggak bisa, karena itu bukan kuasanya nabi dan rasul, bukan. Maka ketika di antara sifat kemanusiaannya para rasul adalah ketika dituntut untuk kemudian menunjukkan kelebihannya, mereka bingung pada awalnya. Kemudian minta sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka nggak bisa. Hanya iman yang mereka miliki untuk kemudian menunjukkan bahwasannya Allah pasti menolong mereka. Ya. Dan ini ayat ini sangat tegas. Jadi kalau ada yang mengklaim bahwasannya kita nggak usah, ya itu mah ayat-ayat itu hanya untuk orang-orang khusus, bukan. Justru didatangkan teladan-teladan dari para nabi dan rasul itu dengan bentuk manusia. Ini kan memang dasarnya tidak beriman aja. Nanti kalau diturunkan dari malaikat, dia bilang pula dia malaikat, nggak punya dosa, nggak bisa salah. Ya. Nanti dibilang jin, oh wajar, dia kan gaib, nggak kelihatan. Nah kita siapa? Memang dasarnya tidak beriman. Makanya Allah tegaskan di sini, illa innahum la ya'kuluna at-ta'am. Disebutkan apa? Sifat-sifat kemanusiaan. Dia makan seperti kalian makan. Kalau makannya tempe silet, sama mereka juga suka makan tempe silet. Mungkin kalian nggak tahu ya, itu angkatan Pak Masudi itu ke belakang tuh. Jadi kalau di pesantren itu tempenya silet, kecil tuh. Kami dulu merasakan makanan-makanan begitu. Antum kan sudah enak di Al-Islam kan, masya Allah ya. Sahurnya pakai daging. Kemarin pas datang sebelum subuh melihat boxnya masih sisa banyak, nggak tahu itu box sampah nggak tahu box sahur itu ya, tapi sisa banyak itu, masya Allah ya. Kalau angkatan-angkatan 2000 ke bawah itu santrinya itu, oh, makanannya susah ya. Kalau sekarang semua bau-baunya modern gitu kan, makannya ayam pre chicken, wah masya Allah ya. Dulu boro-boro kita kenal ayam pre chicken. Tahu ayam pre chicken itu ada di Jakarta aja, di Lampung nggak ada itu. Yang orang Lampung angkat tangan, oh pada pulang nih, saya marahin besok orang Lampung ya. Artinya apa? Sifat-sifat kemanusiaan Allah tunjukkan dalam ayat ini. Innahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq. Ya. Itu sifat-sifat kemanusiaan. Ayat selanjutnya apa? Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Dan kami jadikan satu dengan yang lainnya sebagai fitnah, sebagai ujian. Allah turunkan Rasul di tengah-tengah manusia, ujian bagi mad'unya. Apakah mad'unya mau taat atau tidak, atau Rasul itu kemudian ujian bagi hambanya. Kenapa? Mengajak mereka kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mencegah mereka dari perbuatan syirik, itu ujian. Dan sebaliknya, manusia-manusia itu yang diturunkan kepadanya Rasul, ujian bagi para Rasul. Begitu juga ayat ini sekaligus menegaskan kepada kita, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Di antara sesama kita ini adalah ujian. Si kaya ujian bagi si miskin, ya. Si miskin ujian bagi si kaya, ya. Yang pinter ujian bagi temannya yang biasa-biasa aja, yang biasa-biasa aja ujian bagi dosennya. Kan begitu. Atasbirun kalimatnya kata Allah. Apa kamu bisa bersabar? Ada teman-temannya yang baik banget, pokoknya setiap apa yang kita minta tolong pasti dia lakukan. Ada temen yang nyebelin banget, ya udah minta tolong nggak ditolong-tolong gitu kan. Kan macam-macam. Atasbirun ini sekaligus menjadi informasi buat kita untuk hubungan sesama kaum muslimin dan mukmin itu lapangkan dada dan lebih banyak sabarnya, gitu ya.
banyak sabarnya. Apalagi kalau teman-teman kita orang-orang soleh macam ini kan, itu harus lebih banyak sabar. Ya. Akhi, jalan yuk. Aduh, ana lagi puasa, akhi. Antum mendingan ikut ana aja yuk. Dengerin ana tasmid lah misalkan. Itu sabar tuh. Ya, yang senang jalan-jalan, senang main, senang kabur dari pesantren misalkan, harus sabar. Ah, gini nih kalau temannya soleh nih kan. Kalau temannya orang baik itu begini nih, ya. Mau diajak zigzag dikit nggak bisa, gitu kan? Kalau mau diajak main yang agak naik turun agak susah, ya kan? Kenapa? Wah, ntar dia bukan takut sama manusia, bukan. Diajak main itu, jangan akhi, kita kan terikat dengan aturan ma'had. Nanti kalau saya bukan nggak masalah kalau misalnya ustadz nggak lihat saya khawatir kalau Allah nggak ridho, hafalan saya nggak berkah, nah, kan? Coba itu, berat konsekuensinya. Jadi antum mesti sabar kan? Atasbirun, apa kalian tidak bersabar? Bayangkan. Allah saja mengingatkan Rasulnya, wasbir nafsak. Wahai Muhammad, sabarkan dirimu. Ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Bersama orang-orang yang senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala pagi dan petang, siang dan malam. Yuriduna wajhah. Berharap apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala, berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan jangan kamu ikuti jalan orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaba'a hawa, dan mengikuti hawa nafsu. Ya. Antum juga mesti bersabar kalau ketemu teman-teman yang troublemaker gitu ya. Harus sabar. Yang soleh sabar ketemu teman yang troublemaker. Ya, dikit-dikit diajakin, ayolah bro temenin, udah kosong nih ustadznya nggak ada di ruangan. Ya kan? Kismul amannya juga lagi istirahat di depan, atau kita switch, ya kan? Kita bilang sama Kismul aman, aneh gantiin deh yang Haris gitu kan. Modus kan? Tapi sabar. Ya. Karena apa? Ya inilah kehidupan orang-orang beriman, kehidupan antara satu dengan yang lain. Jadi mesti saling bersabar. Nabinya disuruh sabar sama Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan apa? Tentu ada satu dengan yang lainnya saling friksi, saling konflik gitu ya. Jadi mesti bersabar. Nah, antum ini berhadapan dengan orang-orang apa? Yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Ya, habis subuh sudah dengar kajian, habis syuruk setoran hafalan, ya, sampai zuhur nanti menghafal karena pada asar mesti setoran hafalan lagi, isya murojaah. Coba itu. Kurang soleh apa antum-antum ini? Ya. Malah ketawa sendiri antum ini, kayak nggak yakin dengan kesolehan pribadi loh antum. Ya. Coba itu kan munajat kepada Allah. Munajat apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman bedanya apakah di sana yuriduna wajha atau enggak yuriduna aja gitu kan? Wala yuriduna wajha kan cuman itu aja niatnya. Tapi antum harus bersabar di sini. Yang baik sabar, punya teman yang agak-agak usil ya. Yang sering usil sabar. Ya, ada temannya yang galak, ya nggak bisa diusilin, ya kan? Itulah kehidupan manusia. Maka kalau hubungan dalam muamalah bersama dengan kaum muslimin itu, lapangkan dada. Jangan gampang-gampang sensi, jangan dikit-dikit baper, gitu kan? Capek hidup antum baper itu, ya. Hidup ini nggak lama, sebentar. Jadi hilangkan perasaan-perasaan yang mudah emosional. Senyum aja lah, ya kan? Kalau masih bisa senyum tapi ya. Kalau walaupun sesekali beri pelajaran ya kasih pelajaran juga gitu kan. Tapi masya Allah, antum bersama orang-orang ahlul Quran itu udah satu kelebihan. Alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Bersabar. Ya. Nah, dalam kisah-kisah ini Allah tegaskan kepada kita bahwasannya mereka adalah manusia biasa. Makanya dalam ayat yang lain dalam surat Al-Ahzab Allah Ta'ala berfirman dalam ayat ke-21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh telah ada bagi kalian yaitu suri toladan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya ya dalam sisi kehidupan Nabi itu memang enggak 100% Anda akan bisa mengikutinya. Ya, misal Nabi itu istrinya 9 atau 11, ya nggak bisa antum mengikutinya, nggak sanggup, karena qawam antum tidak seperti Rasulullah SAW. Atau misalkan antum sholat tidak bisa seperti Rasulullah SAW, ya
Yang sekali satu rakaat misalkan Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Ya. Ini imam bacanya 2 lembar aja kaki udah bergoyang-goyang. Rakaat kedua udah di belakang dulu lesehan. Ya, nanti nunggu imam 1 halaman selesai, 2 halaman selesai. Begitu Allahu Akbar, ruku baru dia berdiri, Allahu Akbar gitu kan. Subhanallah. Ya, antum ini laki-laki pemuda tapi lemah. Kenapa lemah? Antum nggak lihat tuh Ustaz Zulkifli, Pak Pujo, Pak Ismail, sofnya paling depan. Imamnya mau baca setengah halaman, 1 halaman, 2 lembar, santai, tetap kuat di depan itu. Ini yang pemuda datangnya telat, ya kan? Dia udah hafal Quran, ya kan? Jadi nanti datangnya pas udah hizab ketiga gitu kan? Udah tinggal beberapa baris lagi dia baru datang tuh. Dia tahu kedengeran dari kamar kan? Oh, wah, lama ini 1 halamannya bisa 15 menit ini misalkan. Ya. Jadi kita seringnya 1 ayat baru dia datang sholat. Subhanallah. Antum malu dengan yang di depan, harusnya sok depan itu. Sama kajian juga begitu. Dokter Zain nggak galak kalau ngomongnya, santai ngomongnya. Kalau saya ngomong nih, antum mahasiswa duduk di belakang, ngapain nggak malu nih sama orang-orang penghuni komplek belakang pada di depan duduknya? Ya, subhanallah. Kenapa? Diturunkan Nabi itu untuk teladan. Dengan segala macam kelebihan dan kekurangan yang kita lakukan, intinya apa? Nabi itu manusia biasa. Ya. Maka nggak ada kemudian kita mengklaim wah dia Nabi. Ini sebenarnya pikiran orang-orang yang kerdil dan picik. Kenapa? Di kehidupan kita sehari-hari juga kejadian. Apa contohnya misalkan? Wajar aja dia kaya bro. Kenapa? Orang tuanya kaya raya itu 7 turunan, nggak bisa miskin dia ibaratnya. Begitu suruh kerja biar sukses, beda statusnya. Dia mah dari kecil udah dari sononya, dia mah pangeran, sultan. Dia mah nggak kerja nih misalkan, nggak usaha apa-apa udah jadi kaya. Nah, itu kan kalimat-kalimat yang serupa, kerdil pikirannya. Apalagi wajar aja dia hafal Quran, IQ di atas rata-rata. Lah kita apaan? Nah, kan gitu, ya kan? Dia menjatuhkan diri dia sendiri padahal. Wajar aja dia bisa terkenal di publik, retorikanya luar biasa. Kalau ngomong ke publik itu pokoknya seperti menyihir, semua orang tunduk langsung dengar apa yang dia katakan. Kalau kita apaan, nah, kan? Jadi kalimat-kalimat seperti itu adalah kalimat-kalimat bukan cuma merendahkan dirinya sendiri, tapi lebih kepada ngeles. Sebenarnya kita punya potensi untuk melampaui kemampuan setiap orang dengan spesialisasi yang kita miliki, tetapi karena pikiran-pikiran tadi menghambat, seolah-olah kita tidak bisa seperti dia karena tidak ada jalur yang seperti dia lakukan. Ya, sama ketika orang bilang, misalkan, oh Mark Zuckerberg itu dia dulu memang banyak duit, jadi dia masuk perusahaan, kemudian dia keluar dari perusahaannya, dia bisa mendirikan perusahaan baru. Lah kalau kita kan dari nol, ya, subhanallah. Kalau antum masih mikirnya gitu, susah, mau hidup maju. Ya, nggak usah jauh-jauh lah. Antum kalau mau bisnis bagaimana sukses tuh ada Ustaz Masudi. Nama kebabnya kebab santri, cocok buat antum di sini. Jadi kalau mau jadi orang sukses tanya beliau, gimana Ustaz bisnis menjadi pengusaha yang sukses? Nah, itu belajar. Jangan bilang, ya wajar Ustaz Masudi cari dapat link dagingnya murah, bisa jual promo. Ya aneh, jualan apaan? Udah tangan ketiga. Ada aja alasan manusia itu untuk menolak kebaikan yang ada di depannya. Maka Allah tegaskan ayat demi ayat untuk apa? Untuk menunjukkan kepada kita sisi kemanusiaan para nabi dan rasul. Untuk apa? Untuk kita teladani, untuk kita ikuti. Ya, ini saya sampaikan beberapa bukti-bukti manusiawinya para nabi dan rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi saya sampaikan terkait cerita istrinya para nabi dan rasul, terutama Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihimassalam. Ya. Dan Allah memberikan perumpamaan kepada kita tentang 2 perempuan, yaitu perempuan istrinya Nuh dan istrinya Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihain. Keduanya berada di bawah pengawasan 2 hamba yang soleh. Apa sisi kemanusiaannya? Bahkan seorang nabi yang soleh tidak mampu menjadikan istrinya solehah. Ini kan sisi kemanusiaan. Kalau beliau bukan manusia, harusnya itu yang ada di bawah kuasanya, di bawah binaannya, harusnya ikut kepada beliau semua. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasannya hak
taufik itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Hidayah taufik yang menjadikan seseorang itu Islam itu milik Allah semata. Dai hanya menyampaikan, nabi dan rasul hanya menyampaikan, ustaz-ustaz hanya menyampaikan kepada kalian. Kalian mau taat atau tidak itu hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita nggak mampu. Jadi ma'had ini mau buat aturan seketat apapun, tapi kalau memang antum memang tidak mau mentaati, ya tidak akan mau taat. Dan Allah tidak mengkehendaki itu tidak akan terjadi. Itu. Ini sisi kemanusiaan kan? Jadi kalau kita bilang, wah itu kan nabi, nabi manusia. Ini buktinya. Dua istrinya. Ini kalau kita gambarkan ini, itu Nabi Nuh dan Nabi Lut itu kurang soleh dan kurang sabar apa? Nabi Nuh alaihissalam itu butuh 1000 tahun untuk kemudian apa? Mendakwahi kaumnya. Artinya apa? Istrinya kan bersama Nabi sudah ratusan tahun lamanya. Udah tahu kebiasaan suaminya, soleh. Ya, ini sudah klaim dari Allah, soleh. Mereka orang yang soleh. Artinya apa? Dia tidak akan mencederai atau menzolimi hak-hak istrinya. Tapi kenapa istrinya tidak beriman? Itu bukti kemanusiaan hamba Allah yang bernama Nuh dan Lut alaihimassalam. Kemudian kisah Nabi Ibrahim dan ayahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkur fil kitab Ibrahim" dalam surat Maryam 41 sampai 48. Nanti kisah panjangnya antum boleh baca. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? "Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ya abati la ta'budi syaitan inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Ya abati inni akhafu an yamassaka 'adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliyya. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya." Jangankan Allah Subhanahu wa taala, ini sisi kemanusiaan lain dari seorang nabi yang bernama Ibrahim alaihissalam. Kurang soleh apa? Bahkan untuk mengajak ayahnya masuk ke dalam Islam, Nabi menggunakan sighah yang luar biasa, ya abati. Setiap ayat menyebutkan ya abati. Itu panggilan yang paling santun dalam bahasa Arab. Manggil anaknya ya bunayya. Kalau manggil bapaknya ya abati. Itu panggilan yang paling santun. Tapi apa jawabannya? Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Jawabannya apa? Nah kalau hari ini kan ente benci sama Tuhan-Tuhan aneh, gitu ya. Ente nggak suka sama Tuhan-Tuhan saya. Kalau ente masih kayak begini, aneh rajam ini. Bapak sama anak ngomong kayak begitu. Padahal apa? Nabi Ibrahim menyampaikan ilmu. Jangan kamu menyembah sesuatu yang bahkan tidak bisa mendengar, nggak bisa melihat, dan tidak bisa memberikan manfaat apapun atas kehidupan Anda. Itu kan jelas. Sama ketika Nabi Ibrahim dipanggil sama Namrud di hadapan seluruh rakyatnya, ente yang berbuat ini semua ya. Kata Ibrahim, ente gila. No, patung yang paling besar. Lihat no, kampaknya ada di lehernya dia. Kan masyarakat berbisik saat itu akhirnya. Ngaco Ibrahim, dia kan nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak. Nah, ente tahu dia nggak bisa gerak, ya kan? Tapi masih ente sembah. Begitu kan logika-logika yang santai sebenarnya. Logika-logika yang sebenarnya nggak usah pakai emosi, membalikkan logika-logika publik yang selama ini menyelisih syariat. Ibrahim kan santai aja, udah tahu nggak bisa gerak, bahkan untuk menghalangi dirinya dari dipukul sama tetangganya aja nggak bisa menyelamatkan diri. Lalu apa, di mana kelayakannya dia disebut Anda sebagai Tuhan? Sama sekali nggak layak, kan begitu logikanya. Malah marah-marah, Namrud malah emosi. Kenapa? Emang kalau logika itu sudah terbentur, kalau logika ilmu itu sudah terbentur, maka yang muncul adalah logika kekuatan atau logika kekuasaan. Siapa yang kuat dan siapa yang kuasa, maka dia akan berbuat apapun. Ya. Loh, masyarakat kan nggak bisa berbuat apa-apa. Ibrahim seorang diri. Rajanya bilang, tangkap Ibrahim. Kenapa? Dia sudah mencederai Tuhan-Tuhan kalian. Tuhan kok cedera? Emangnya main futsal? Ya kan? Subhanallah. Ini kan logika-logika yang Ibrahim sampaikan dengan santun, dengan baik.
tapi juga ditolak sama bapaknya. Kurang manusiawi apa? Nah, kok kita bilang, dia kan nabi, saya kan manusia biasa. Kemudian ketika Nabi Musa alaihissalam, ketika dalam pelariannya, Nabi Musa, ini saya singkat, Nabi Musa ceritanya bukan menyelamatkan sih, memisahkan orang yang lagi kelahi. Ya, orang lagi kelahi memisahkan. Lagi kan biasa kalau berantem emosi kan, yang satu orang kalau menghadapi dua orang kan susah. Ya kan? Misalkan antum temannya berantem, sabar. Tiba-tiba antum ketinju sekali. Wah, gila gue tahan loh. Tinju balik, ternyata mati. Ya kan? Antum bisa bayangin nggak saat itu ketika Musa melerai dua orang yang kelahi? Saya bisa kebayangin tuh kalau hari ini lagi emosi berantem, antum cegah, antum yang malah kenain tinju atau kena tendangnya gitu kan. Ibaratnya hari ini ya, kurang lebihnya begitulah ya. Makanya Ibrahim tiba-tiba mukul, begitu mukul jatuh mati. Wah, ini pukulan butong pai ya. Jurus. Ya, Masya Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim jadi buronan, lari. Sampailah dia ke negeri Madian. Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas. Itu diantara sisi kemanusiaan Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihissalam. Dia takut nggak? Takut kan? Takut. Habis mukul orang, dikejar-kejar, dicari orang, takut, lari. Itu sisi kemanusiaan. Nah, yang saya sampaikan di sini adalah cerita di kota Madiannya. Walamma warada ma'a Madian wajada alaihi ummatan minan nas yasquna wa wajada min dunihim ra'ataini tadhudan. Tentang Nabi Musa alaihissalam yang ketika sampai di sumber air di negeri Madian, maka ketika Nabi Musa alaihissalam sedang istirahat dari pelariannya di bawah pohon, dia melihat ada sekumpulan kaum yang sedang meminumkan ternaknya. Di saat itu dia melihat dua orang wanita yang menghalau kambingnya dari mendekati sumur atau dari mendekati sumber air. Padahal itu memang buat minumnya para hewan ternak. Tapi Nabi Musa bingung, itu kenapa dua perempuan kok kambingnya mau datang sama dia ditahan terus gitu, nggak boleh mendekati. Qala ma khatbuka. Kemudian akhirnya Musa mendekati. Kenapa kok kamu melakukan itu? Qalata la nasqi hatta yusdira ri'a wa abuna syaikhun kabir. Fasaqalahuma thumma tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Jadi ketika Musa alaihissalam sudah membantu dua putri Nabi Syuaib itu, Nabi Musa alaihissalam kemudian balik ke tempat zilnya, tempat teduhnya, dan dia berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Rabbku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu yang baik yang kau turunkan kepadaku. Ini kalau antum nih misalkan kelaparan atau lagi nggak punya uang jajan, udah 2 bulan 3 bulan nggak dikirimin sama orang tua, doa ini ya, insya Allah. Rabbi ini lima anzalta min khairin faqir. Nabi Musa saat itu sedang kelaparan, capek, ya, nggak ada teman, nggak ada saudara di situ. Ya, tapi jiwa manusianya apa? Pengen membantu orang yang kesulitan tadi. Ya. Memang murni untuk membantu, karena setelah itu nggak ada percakapan apapun, nggak ada kemudian terima kasih ya akhi, oh iya masya Allah, iya ukhti, tinggalnya di mana ukhti, bisa saya antar nggak? Kasihan jauh, padahal udah nyebut kan, wa abuna syaikhun kabir, orang tua saya udah tua, nggak bisa bantu. Nah kalau misalkan laki-laki hari ini, bukan antum ya, laki-laki hari ini, langsung itu, dua nih cewek ya kan, ya, dianterin dong, udah dibantu, ya, terima kasih akhi, oh iya ukhti, masya Allah, rumahnya di mana? Aman nggak pulang ke rumah, kan bapaknya nggak ada, biar anak anterin gimana? Oh, coba itu laki-laki hari ini kan, tapi di sini nggak ada, karena tadi di sini adalah alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi, ya kan, jadi hilang tuh pandangan-pandangan terhadap harim-harim di luar sana. Nah ini sisi kemanusiaan Nabi Musa alaihissalam. Dia menunjukkan satu rasa kondisi ketakutan, kelaparan, keletihan, ya, yang memang sudah tidak ada tempat bergantung dan bersandar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Nabi Musa berdoa kalimat itu. Ya, ternyata akhirnya siapa? Dua wanita itu datang kepada Nabi Musa, bahwasannya ayah saya manggil kamu dinikahkan. Ya, itu bukan tujuan, tapi memang sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum nggak usah punya pikiran yang modus-modus kalau bantu orang, apalagi kalau bantu ukhti-ukhti. Apa cirinya modus? Ini antum harus tahu nih, mahasiswa nih.
Apa cirinya modus? Cirinya modus itu kalau teman antum sesama ikhwan minta tolong antum nggak bantu, tetapi kalau ada akhwat minta tolong sergap. Nah, itu modus tuh. Modus. Sama-sama bantuannya loh, sama-sama bantuannya. Ya. Ki, anterin aneh dong ke Bundaran, mau naik bis aneh misalnya. Yang lain aja lah, capek nih. Terus tiba-tiba ada akhwat di bawah misalkan linglung ya kan, ini bingung cari orang. Ukti cari siapa? Ini aneh ketinggalan, gerombongan. Di mana? Itu di Bundaran. Oh, antar sekarang, masya Allah. Luar biasa. Itu ciri modus tuh. Ya kan, temennya minta tolong nggak dikasih, yang nggak minta tolong ditarik-tarik, ya kan? Itu ciri modus. Zaman Allah Subhanahu Wa Taala, kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah sampaikan dalam surat Yusuf ayat ke-23 dan 24, wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihudh dhalimun wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu su' wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Dan wanita yang dimana Yusuf tinggal di dalamnya ya, kemudian menundukkan dirinya, wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalak. Bayangkan ya, di rumahnya sendiri ada wanita cantik muda kemudian ngajak kepada antum. Coba itu. Antum nggak bisa bayangin, belum bisa kebayang, ntar aja kalau udah punya istri. Ya. Kemudian disampaikan apa? Qala ma'adallah wa qalat haytalak. Kata perempuan itu, "Sup, sini Sup." Nah, udah nggak ada orang nih, gitu kan? Hari ini kejadian banyak, ikhwah. Modus-modus hari ini banyak ya, waliyadzubillah. Pemuda wanita-wanita hari ini yang tidak punya malu itu banyak yang begitu. Sengaja memancing keributan. Memancing keributan. Itu kan gambaran hari itu ya. Kalau kita bahasakan hari ini kurang lebih begitu. Ditutup, wah memang sudah nafsu yang sudah ditunggangi oleh syaitan itu begitu. Enggak punya malu. Maka Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan wa qala ma'adallah. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi ahsana mathwaya. Sesungguhnya tuanku, bukan Tuhanku ya, tuanku yang telah menempatkan aku di tempat ini sudah memberikan banyak kebaikan, sudah memperlakukan aku dengan baik, ngasih makan aku sampai sedewasa dan setampan ini, itu diantaranya ya. Maka saya tidak ingin berbuat zalim, saya tidak ingin berbuat nista di balik kebaikan tuanku tadi. Innahu la yuflihudz zalimun, karena sekali-kali orang zalim tidak akan pernah mendapat keberuntungan atau tidak akan pernah mendapat kebaikan. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Secara sisi manusiawinya Nabi Yusuf alaihissalam juga ada kecenderungan ya, ini sifat normal. Allah sebutkan ini untuk apa? Menunjukkan bahwasanya sisi kemanusiaan Nabi Yusuf alaihissalam. Justru kalau kemudian melihat posisi kondisi seperti itu tidak ada hasrat, jangan-jangan antum suka dengan sama jenis, bahaya itu ya. Nggak bisa, memang fitrahnya laki-laki itu begitu melihat wanita cantik dalam kondisi yang mungkin memang menunjukkan sesuatu yang membangkitkan hasrat laki-laki, secara manusiawi akan muncul kecenderungan untuk melakukan hal yang serupa atau minimal menyukainya. Itu nggak bisa dibohongi ya. Antum misalkan pulang kampung gitu, tiba-tiba satu bis tetanggaan sama perempuan yang tidak menutup aurat, cantik, luar biasa, kayak artis ya, tangannya agak gelap, mukanya putih gitu kan. Kan itu kan unik kan tampil itunya. Kan antum kemudian berhasrat gitu. Ih, cantik tuh cewek. Itu bukti fitrah kemanusiaan sebagai laki-laki. Kalau antum melihat wanita yang cantik luar biasa, selera antum bilang, "Saya nggak suka." Maksudnya nggak suka perempuan, kan bahaya. Gitu kan? Ini sisi kemanusiaan seorang nabi. Tapi kalimat setelahnya apa? Innahu min ibadinal mukhlasin. Ma'adzallah di atas tadi. Kalau dia tidak melihat peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, tanda dari Allah akan bahaya, ibaratnya warning nih. Jangan kamu dekati, berbahaya. Ma'adzallah ya. Artinya apa? Jawab ke Allah Subhanahu wa taala, kisah-kisah yang Allah berikan di dalam Al-Qur'an
dari kisah para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya bisa diteladani. Terakhir, saya tidak ingin ceritakan semua nabi dan rasul ya, karena antum semua ahlul Quran. Antum bisa mengeksplor. Nah, ini juga mungkin nanti bisa mungkin Dr. Khalid ini nanti bisa nulis buku tentang ini nih, karena beliau sumber rujukannya lebih banyak. Saya kemarin berpikir tentang kisah-kisah ini, kayaknya belum ada yang nulis. Yang ada misalkan urgensi kisah dalam Al-Quran, kemudian hikmah-hikmah kisah dalam Al-Quran, kemudian tentang pokoknya kisah itu kenapa Allah kasih kisah di dalam Al-Quran, gitu kan, dan segala bentuk keutamaan dan lain sebagainya. Tapi terkait mengungkap sisi kemanusiaan para nabi dan rasul untuk kemudian jadi teladan bagi umat manusia, itu kayaknya belum ada. Jadi ayat-ayat mana saja yang kemudian Allah sampaikan dalam Al-Quran yang itu menunjukkan sisi kemanusiaan sebagai Rasul, sebagai Nabi yang itu bisa diteladani oleh kaumnya. Ya. Ini perlu nih, ada yang mendalami, mudah-mudahan nanti ada yang menulis. Ya. Kenapa nggak Ustadz aja? Ya saya juga udah nulis ini, maksudnya kan ada yang akan mendalami gitu ya. Terakhir kisah Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala berfirman, banyak ya yang menyiratkan tentang kisah Rasulullah SAW, tetapi saya sampaikan dalam surat Al-Hijr ayat ke-97 sampai ke-99. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kata Allah, sungguh kami mengetahui yadhiqu sadruka bima yaqulun, sempitnya dadamu atas apa yang orang-orang musyrik itu katakan. Ini kan sisi kemanusiaan Nabi. Ya, sisi kemanusiaan Rasulullah SAW. Nabi juga bisa sempit dadanya. Maksudnya Nabi itu bisa sakit hati. Ya. Dengan apa? Ungkapan-ungkapan. Nabi kan bersedih. Nabi mengeluarkan air mata. Nabi juga marah. Ini kan sisi kemanusiaan yang bisa kita ambil hikmahnya. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Kemudian Allah perintahkan fasabbih bihamdi rabbik, dan bertasbihlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kum minas sajidin, dan perbanyaklah salat, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kepada Allah sampai datang kematian. Ya. Jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sekaligus menjadi hikmah buat kita. Kalau dada sedang sempit, kalau kita sedang menghadapi masalah dengan sesama teman kita, saudara kita, keluarga kita, istri-istri kita, maka fasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin. Banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak istighfar, banyak sujud dalam salat. Ya. Maka dalam sujud itu kan ada doa. Bukan cuma subhana rabbiyal a'la. Ada doa subhanaka Allahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Minta ampun sama Allah. Sujud itu, dalam sujud perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surat Abasa, yang ini masyhur kisahnya. Ya. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, sampai ayat 11 itu. Menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang Abdullah bin Umi Maktum yang datang kepada Rasulullah SAW, yang saat itu Nabi menghadapi kaumnya dari kalangan petinggi-petinggi kaum. Ya. Hari ini misalkan ada rapat terbatas, tiba-tiba datang kawan kita. Kemudian kita ngelihat terus kita melengos, kita cuekin gitu kan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tadhkirah. Ada ayat sebelumnya Allah sebutkan wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'uhu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka. Padahal untuk menyebabkan orang-orang itu masuk Islam itu bukan kewajiban Nabi. Nabi hanya menyampaikan dakwah. Hak kemudian apakah mereka masuk Islam atau tidak itu murni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengingatkan Rasulnya bahwasanya perkara itu tidak patut dilakukan. Ya, ini kan sisi kemanusiaan Nabi. Nabi itu maksum, Ustaz. Iya, Nabi memang maksum, diampuni Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi semua yang kekeliruan-kekeliruan yang sifatnya manusiawi ini,
untuk menunjukkan kepada hambanya oleh Allah Subhanahu wa taala akan apa? Bahwasannya ini bukti mereka manusia dan bisa salah. Loh kok kamu bilang dia nabi, kita nggak mungkin ikuti, nggak mungkin seperti rasul. Bukan nggak mungkin seperti rasul, dalam artian kamu nggak mungkin jadi rasul, iya. Tapi kalau mengikuti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana nabi itu kemudian mentarbiyah keluarganya, bagaimana Rasul itu kemudian bekerja dalam rumah tangganya, Nabi itu masak sendiri, Nabi itu jahit sendiri, Nabi itu kemudian belanja sendiri, ya itu dilakukan. Kemudian Nabi itu bagaimana ketika istrinya marah-marah, Nabi itu terdiam, Nabi itu tersenyum, ya. Ketika datang, ya, kemudian istrinya Rasulullah SAW, Aisyah radhiallahu anha, ya, marah-marah, Nabi hanya bilang, sahabatnya datang, ya Rasul, kenapa itu Ummul Mukminin? Nabi mengatakan, enggak apa-apa, ibu kamu lagi sensi. Gitu kan? Itu kan teladan Nabi. Kita juga gitu harusnya nih, bawa bapak terutama. Oh istri ngamuk-ngamuk, enggak apa-apa, ibunya anak-anak lagi capek. Gitu Pak ya. Oh jangan malah istri ngamuk ikut ngamuk juga. Ya udah rumahnya cuma 3 petak, ya kan? Berantem kedengeran lah tetangga, ya kan? Kalau di Al-Islam nggak ada, insya Allah. Pak Isma tenang, Pak Isma. Di Al-Islam damai. Paling kalau yang berisik itu anak-anak kadang-kadang malam ya. Apalagi anak saya masih kecil 3 tahun, ya kadang-kadang teriak-teriak wajar. Tapi kalau keributan besar anak suami istri sejauh ini nggak ada, insya Allah. Di Al-Islam, ya. Ya Pak ya. Pak Dian, insya Allah. Kemudian suatu ketika Rasulullah SAW kedatangan seorang laki-laki, fakallamahu faja'ala tar'udu faraisuh, faqala lahu hawin 'alaika fa inni lastu bimalik, innama ana ibnu imra'atin ta'kulul qadida. Suatu ketika datang kepada Rasulullah SAW seorang lelaki. Nah, ketika bertemu dengan Nabi duduk, itu dia gemetar. Saking apa? Nervous, grogi. Kalau antum ketemu idola antum kan gitu kan? Kalau antum melihat bagaimana orang-orang di luaran sana ketemu idolanya teriak histeri, "Wah Allah, ya Allah, kamu," gitu kan? Tangannya dijapri-japri, pengen dipeluk, pengen dipegang tangannya, subhanallah. Ini sekaligus juga merusak citra kaum muslimin dan muslimat. Muslimahnya berjilbab, bahkan mungkin ada yang bercadar, ketemu apa namanya? Laki-laki yang mulus gitu kan? Yang hari ini lagi tren. Laki-laki udah nggak ada jenggot, kulitnya putih, rapi gitu kan, wih masya Allah. Gimana nggak godek gitu ibadatnya ya, perempuan-perempuan Asia. Melihat tokoh-tokoh drakor, teriak-teriak histeris. Nah itu kepada tokoh yang tidak layak diidolakan. Bagaimana kalau kemudian memang tokoh itu layak diidolakan? Antum ketemu kiai, ketemu ustadz, ketemu syekh, ketemu tokoh, imam masjid terkenal, misalkan ketemu orang dari Palestina, dari negeri-negeri Islam. Wah itu perasaannya membuncah. Itulah yang lebih kurang dihadapi oleh seseorang yang datang, seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Grogi dia. Karena apa? Melihat ketawaduan dan karisma Rasulullah SAW. Tapi apa yang dilakukan Nabi? Melihat perubahan perilaku dari sahabat tersebut, Nabi mengatakan, "Hawwid 'alaika, fa inni lastu bimalik." Bro, tenang aja, saya bukan raja kok. Saya ini cuma seorang anak laki-laki dari seorang perempuan yang suka makan qadid. Apa qadid? Mahasiswa, apa qadid? Qadid. Kalau nggak tahu berarti nggak pernah makan. Qadid itu dendeng. Nah, tahu dendeng ya? Nggak tahu juga, kebangetan antum ini, subhanallah. Ya, tolonglah yang masak, tukang masak ini sekali beliin dendeng lah ya. Dendeng itu daging sapi yang dikeringkan, ya, daging sapi yang dikeringkan. Itu adalah makanan yang biasa sebenarnya. Nabi menunjukkan kepada para sahabatnya bahwasanya saya seperti kamu juga kok. Kalau kelaparan saya ikat kok perut saya dengan batu. Kalau capek saya juga tidur. Ya, makanya Nabi melarang sahabatnya ketika datang, ya Rasulullah, saya pengen jadi ahli ibadah, pengen puasa, nggak pengen buka, sholat malam, nggak pengen tidur, terus saya pengen bujang seumur hidup. Kata Nabi, bro, saya juga manusia. Saya ini paling bertakwa di antara kamu. Tapi saya apa? Saya puasa, saya berbuka. Saya sholat malam, saya tidur. Dan saya beristri. Dan saya menikah. Nah, itu adalah sifat-sifat kemanusiaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sebutkan di dalam Al-Quran. Untuk apa? Untuk kita teladani. Jadi nggak ada lagi alasan itu kemudian karena kita bermaksiat kepada Allah dinasihatin kawannya, tuh lihat tuh, antum sabar, Nabi Ayub sabar, antum sabar, Nabi Zakaria sabar nunggu kelahiran anak, antum sabar.
Ente jangan banyak teori, itu bapak itu nabi-nabi, rasul, beda sama kita. Padahal yang Allah berikan ujian kepada kalian, kata Allah apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak Allah berikan ujian kepada kita itu kecuali antum mampu melampauinya. Cuman tadi karena antum sudah galau di awal, sudah kemudian merasa terpuruk gitu kan, dan lemah gantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jadi beralibi bahwasannya itu hanya untuk para nabi. Cerita-cerita itu hanya terjadi pada para nabi dan rasul, tidak terjadi pada kaum awam seperti kita. Wal iyadzubillah. Jamalkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran berupa kisah-kisah para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala bisa kita teladani, karena tidaklah apa yang berlaku menimpa kepada kita hari ini itu pernah terjadi pada masa-masa lampau. Para dai-nya pernah terjadi pada masa nabi. Kejadian kehidupan hari-hari kita, masalah rumah tangga, masalah sosial kemasyarakatan, masalah negara, masalah dengan saudara terdekat seperti Nabi Yusuf dengan saudara-saudara, itu terjadi pada kehidupan kita. Lalu bagaimana cara mensiasatinya? Kembali kepada Al-Quran. Yahdi lillati hi aqwam. Dia memberi petunjuk kepada jalan yang selamat, jalan yang lurus. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekeliruan datangnya dari saya pribadi. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.